Pernahkah Anda benar-benar berpikir tentang tumbuhan, bukan cuma sebagai hiasan hijau di pinggir jalan, tapi sebagai sebuah mesin? Ya, mesin kehidupan yang luar biasa canggih. Hari ini, kita akan bongkar rahasia di baliknya. Yuk kita mulai. Coba deh bayangin sejenak. Besok pagi kita bangun, dan semua tumbuhan di dunia ini hilang. Lenyap begitu saja. Setiap pohon, rumput, bunga, semuanya. Apa ya yang bakal terjadi? Kedengarannya mungkin kayak film fiksi ilmiah ya, tapi jawaban dari pertanyaan ini, wah, itu bakal nunjukin betapa kita bergantung sama mereka. Dunia tanpa tumbuhan, hancur, udah pasti. Ini bukan lebay, tapi kenyataannya memang begitu. Kita bakal kehabisan oksigen buat napas, makanan, nggak ada. Obat-obatan, kertas, bahan bangunan, lupakan. Hewan kehilangan tempat tinggal. Banjir dan tanah longsor bakal ada di mana-mana. Sederhananya, ya ini resep kepunahan massal, akhir dari segalanya. Oke, jadi biar kita paham kenapa tumbuhan itu sepenting itu, kita harus lihat mereka sebagai sebuah sistem yang utuh. Anggap aja kayak sebuah keluarga yang kompak. Setiap bagiannya punya tugas masing-masing yang super penting. Nah, sekarang ayo kita bedah satu persatu, mulai dari yang paling bawah sampai ke yang paling atas, buat lihat gimana sih mesin canggih ini bekerja. Perjalanan kita mulai dari bawah tanah, dari bagian yang sering kita lupakan, padahal jadi fondasi dari semuanya. Apa itu? Akar. Dia ini jangkar, sekaligus sistem pipa super canggihnya tumbuhan. Jadi, tugasnya akar itu ada dua, dan dua-duanya krusial banget. Pertama, dia itu kayak cakar yang mencengkram tanah biar tanamannya nggak gampang roboh. Kedua, dia itu kayak sedotan raksasa yang menyerap semua air dan nutrisi dari dalam tanah. Kunci kehidupan kan? Tapi jangan salah, nggak semua akar itu sama loh. Ada dua desain utamanya. Coba lihat yang di sebelah kiri. Itu namanya akar tunggang. Satu akar utama, gede, nusuk lurus ke bawah. Nah, sekarang lihat yang kanan. Beda banget kan? Ini akar serabut, bentuknya kayak jaring yang nyebar kemana-mana. Nah, ini bedanya. Akar tunggang yang ada di pohon mangga atau wortel, itu jagonya cari air yang letaknya jauh di dalam tanah. Sementara itu, akar serabut, kayak di tanaman jagung atau rumput, fungsinya beda. Dia ahli banget buat nyerap air hujan yang baru turun di permukaan. Plus, dia juga berfungsi kayak jaring yang nahan tanah biar nggak gampang erosi. Hebat ya? Oke, dari bawah tanah, sekarang kita naik ke atas. Kita ketemu sama batang. Anggap aja ini tulang punggung sekaligus jalan tol super sibuknya tumbuhan. Simpelnya, tugas batang itu ada dua. Dia jadi tiang penyangga biar semua bagian lain, daun, bunga, buah, bisa tegak dan kena matahari. Terus, dia juga jadi pipa distribusinya, jalan tol super yang ngalirin air dan nutrisi dari akar ke atas dan makanan dari daun ke bawah. Sibuk banget pokoknya. Bentuk batang juga macam-macam. Ada yang lunak dan hijau kayak tanaman jagung ini. Lentur tapi kuat. Tapi ada juga kan yang keras dan berkayu kayak batang pohon mangga. Fungsinya sih sama-sama buat nopang, tapi strateginya beda. Yang satu buat bertahan semusim, yang satu lagi buat bertahan puluhan, bahkan ratusan tahun. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling vital, dapurnya si tumbuhan, daun. Ini bukan cuma hiasan hijau loh, ini adalah pabrik super canggih yang energinya langsung dari matahari. Setiap helai daun itu ternyata seorang multitasker yang jago banget. Dia punya 3 tugas utama. Pertama, dia itu dapur atau pabriknya, tempat masak makanan. Kedua, dia itu paru-parunya, tempat bernapas. Dan ketiga, dia itu semacam AC-nya, sistem pendingin biar tanamannya nggak kepanasan. Keren kan? 3 fungsi sekaligus dalam selembar daun tipis. Terus gimana caranya daun bisa masak? Rahasianya ada di zat hijau ini, namanya klorofil. Klorofil inilah yang jadi panel surya alaminya. Dia yang nangkap energi dari matahari, terus diubah jadi makanan. Proses ajaib inilah yang kita sebut fotosintesis. Oke, perhentian terakhir kita, bagian yang paling cantik dan menarik perhatian, bunga. Tapi jangan tertipu sama keindahannya ya, karena bunga ini sebenarnya adalah departemen reproduksi yang super canggih. Tugasnya cuma satu, memastikan ada generasi penerus. Coba lihat deh setiap bagiannya, semuanya punya tujuan. Mahkota yang warnanya cerah itu ibarat papan reklame. Tujuannya? Menarik perhatian serangga kayak lebah. Bunganya seakan bilang, "Hei, kesini, ada makanan enak." Nah, pas lebahnya datang buat ambil nektar, tanpa sadar dia bantu proses penyerbukan antara benang sari dan putik. Benar-benar desain yang jenius untuk melanjutkan kehidupan.
Nah, kita udah lihat kan gimana akar, batang, daun, sampai bunga semuanya kerja bareng kayak satu tim yang solid. Sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Jelas banget kan sekarang kalau tumbuhan itu bukan cuma pajangan hijau, mereka adalah mitra kita. Mitra yang sangat-sangat penting buat kita bisa tetap hidup. Dan kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Tanpa tumbuhan, kehidupan di bumi ini tidak akan pernah ada. Coba renungkan deh. Setiap napas yang kita hirup, setiap suap makanan yang kita makan, semuanya itu hasil kerja keras mesin-mesin kehidupan hijau ini. Kita benar-benar berhutang nyawa sama mereka. Jadi nanti kalau Anda keluar rumah, coba deh perhatikan lagi pohon atau bahkan rumput liar di pinggir jalan. Mungkin Anda akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi cuma sekedar tanaman, tapi sebuah sistem, sebuah mesin kehidupan yang bekerja dengan sempurna. Pertanyaannya sekarang adalah, gimana cara pandang baru ini akan mengubah cara Anda melihat dunia di sekitar Anda?